Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sobat Romani, kembali lagi di acara PKRS, podcastnya PKRS Rumah Sakit Romani. Nah, hari ini saya udah ditemani nih sama Mas Tolib nih. Beliaunya ada di belakang kamera itu. Nggak apa-apa. Nah, kali ini saya kedatangan dua tamu yang jadi narasumber. Beliau adalah seorang bidan yang sangat senior dan satunya sangat menawan. Nah, mungkin teman-teman udah tahu nih, sobat-sobat Romani udah tahu nih. Mungkin monggo Bu diperkenalkan diri dulu. Monggo. Oh, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama panjang saya panjang sekali, tapi nama tenar saya cukup singkat. Saya Bu Naning, baru 32 tahun lah di Romani. Ya, kata orang sih cukup senior, tapi bismillah, kita semua bisa. Ya. Sebelahnya monggo perkenalkan diri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Nani, yang biasanya saya ada di ruang Ayub 1, ruang bersalin. Di sana saya sebagai pelaksana. Nah, nama lengkapnya ini Bu Bidan Dwi Sulistyo Ratnaning Diah, Sarjana Terapan Kebidanan gitu. Ada SKM-nya. Beliaunya biasa dipanggil Bu Naning. Nah, bunda-bunda kalau yang sudah pernah melahirkan atau pernah kontrol di Rumah Sakit Romani, anak pertama atau anak kedua, mungkin sudah pernah berjumpa atau aktif banget Bu Naning ini di media sosial ataupun di WA itu selalu ngasih tips-tips kepada bunda-bunda. Nggih, Bu Naning nggih. Nah, kalau sebelahnya Bidan Nani Ariyanti, Sarjana Kebidanan. Beliaunya bidan di ruang Ayub 1. Kalau sobat-sobat Romani, bunda-bunda kalau mau melahirkan di Romani, nah nanti dibantu sama Bidan Nani, begitu. Bu Nani sama Mbak Nani, terima kasih sudah hadir di ruangan kami, di ruang PKRS. Nah, kali ini sobat Romani kita akan bahas tema yang, ini yang mungkin bunda-bunda yang butuhkan tema-tema ini. Temanya adalah membahas tentang KB, ya, tentang KB. Apa itu KB? Ayo, nih ada dua narasumber yang bisa diajak untuk berdiskusi, belajar bareng tentang materi ini. Oke, mungkin untuk awal ini kita buka dulu tentang apa sih KB itu, teh? Ya, KB itu pengertiannya bagaimana? Secara pengertian maksudnya apa sih? Monggo bisa dijawab, mungkin diterangkan dulu sama sobat-sobat Romani, Mbak Nani atau Bu Naning, monggo. KB itu adalah keluarga berencana, yang maksudnya adalah supaya keluarga itu sejahtera, Mas. Sejahtera itu ada dua maksudnya, membatasi jumlah anak. Jadi anak itu maksudnya pengen punya anak berapa, misalnya punya anak 2 saja, dan mengatur. Jadi jarak antara anak 1 ke anak kedua ini diatur supaya ibu dan keluarga itu sehat sehingga membuat sejahtera gitu, Mas. Tuh berarti kayak pengertian yang dulu itu banyak anak banyak rezeki itu tidak berlaku ya Bu ya. Itu sudah expired, Mas. Expired. Seperti ini berarti Bu, pepatah itu. Carilah ilmu ke negeri Cina. Itu juga tidak berlaku Bu. Ya. Karena udah kena zonasi Bu. Ini materinya seperti itu ya. Pokoknya kita harus memprogramkan efisiensi biar hidup sejahtera dengan punya anak, harus semuanya diprogramkan Bu. Oke. Nah, gini Bu, cara untuk KB itu dengan cara apa Bu? Dengan alat apa begitu biar biar bisa terjadinya KB itu berhasil begitu Bu? Ayo Mbak Nani. Caranya ya, KB itu kan ada beberapa macam, Mas. Ada yang pakai alat, ada yang tidak pakai alat, ada yang operasi. Nah, yang tidak pakai alat itu dikatakan KB sederhana. Salah satunya dengan cara MAL. MAL itu metode amenor laktasi. Bisa digunakan bagi ibu yang menyusui dengan eksklusif. Jadi yang tidak bercampur dengan susu formula. Bisa efektif digunakan sampai anak usia 6 bulan. Karena ASI eksklusif itu kan 6 bulan tuh. Selanjutnya kan ada MPASI. MPASI itu kan berarti kan sudah ada makanan tambahan lain yang masuk ke bayi. Itu sebaiknya sudah tidak digunakan lagi metode itu. Oh iya. Ya, yang kedua kalender. Kalender kan sering tuh ibu-ibu, saya pakainya KB kalender kok, kan gitu ya.
kalender itu juga bisa digunakan kalau menstruasinya rutin. Teratur. Kalau nggak teratur, wah, ra iso memperkirakan ya Mbak ya. Oke. Hamil terus. Iki malah ternak ya. Itu enggak cocok itu. Oke. Nah, yang ada pakai alat atau obat, contohnya suntik. Suntik itu ada 1 bulan, ada 2 bulan. Terus pil itu ada yang 1 bulan rutin ya Bu, yang ada yang placebonya, ada yang cuma 21 hari. Itu nanti ada merek-mereknya macam-macam itu Mas. Nanti bisa dibicarakan lagi kalau itu. Oke. Banyak ya soalnya Mbak ya. Oke. Terus ada implan. Implan itu yang ditaruh di bawah sini, bawah kulit. Disuntik ya Mbak? Ada alatnya, bukan suntik sih. Ya kalau bahasa awam ya kayak disuntik ya Bu. Tapi ya ada alat, nanti dimasukkan di sini. Namanya kalau secara medis itu AKDR. AKBK kan bawah kulit tuh, alat kontrasepsi bawah kulit. Nah yang AKDR itu tuh IUD. Tapi kalau orang zaman dulu tuh seringnya bilangnya malah spiral yang gini-gini. Nah sekarang sudah nggak ada tuh yang spiral, adanya T. Apa lagi tuh Mbak T? Modelnya T. Sekarang kan IUD modelnya T, yang spiral gini sudah nggak ada. Sudah ada. Oh iya baru tahu saya ini. Karena saya jauh dengan materi-materi ini Bu Nani Mbak Nani ini. Oke. Banyak ya Mas. Terus ada lagi yang operatif. Operatif itu kayak steril Steril. bagi perempuan, MOW. bisa untuk laki-laki juga. Kalau laki-laki namanya MOP. Dikasih alkohol Mbak biar steril gitu. Ya, aku malah steril banget tadi ya Bu. Itu pakainya modelnya operasi ya Mas. Operasi ya berarti jadi bahasa awamnya ditutup jalannya ya Mbak ya. Bisa dipotong, bisa diikat. Iya. Nanti dengan dokter ya penjelasannya. Gitu. Berarti yang saya pahami berarti ada 2 metode, secara alamiah dan satunya dengan cara obat ataupun alat gitu. Kalau yang alamiah itu sesuai dengan perkiraan kalender ya Bu ya. Kalender yang satunya dengan apa tadi Mbak? Dengan metode ASI tadi ya. Berarti kalau menyusui selama sampai 6 bulan sampai ASI itu bisa dijadikan alat untuk KB ngeten nggih. Oke. Tapi ini kalender Jawa, kalender nasional. Bingung lagi nanti kalau sampai situ ya. Gitu. Nah, kalau menurut Mbak Bu Naning nih, yang paling efektif itu dengan metode mana ini atau cara yang mana Bu dengan KB yang paling efektif itu Bu? Ya, kalau KB yang efektif itu yang KB yang jangka panjang karena kalau misalnya suntik KB atau pil itu resiko lupa itu kan pasti ada. Oh iya Bu. Kalau alat kontrasepsi yang digunakan jangka panjang itu kan seperti tadi IUD atau susuk yang alat kontrasepsi bawah kulit tadi. Ada susuk ya Bu? Oh, susuk implan tadi ya. Itu kalau orang Jawa ngomongnya susuk ya. Ya pernah dengar itu. Itu implan. Kemudian yang menetap itu kan yang sudah permanen lah istilahnya itu kan ada MOW dan MOP tadi. Nah itu semua kita rumah sakit Islam ya itu atas izin Allah. Artinya apakah sudah di MOW sudah stop nggak bisa punya anak? Ya nggak tahu. Nah itu masih ada kemungkinan gagal. Bocor halus. Jadi ya seperti itu. Jangan lupa kalau kita sebagai bidan tenaga medis kalau menginformasikan ke pasien masih ada resiko tetap kegagalan. Karena semua itu kehendak dari Allah. Kita cuma berusaha, nonton nggih. Nah, itu cuma upaya-upaya ya Sobat Romani nggih. Bu, kalau Mbak Nani nih, kalau pil KB itu jangka waktunya berapa ini? Atau 3 kali sehari atau apa gitu? Ada enggak itu? Pil ini biasa kan sering nih ibu-ibu minum obat berarti. Nah, minum obat yang pil itu kan, pil KB kalau ibu-ibu bilang gitu kan. Nah, kalau pil KB itu minumnya sehari sekali di waktu yang sama. Jadi misal kok jam 19 gitu ya Mas, jam 7 malam pakai alarm aja biar sama terus. Soalnya kalau setiap hari minumnya tapi jamnya seenaknya diwolak-walik saingatnya kayak gitu, efeknya malah nanti tambah subur. Malah hamil lagi nanti. Gitu. Oh berarti harus tepat ya Mbak ya. Frekuensi itu harus jam 7 ya jam 7 terus gitu ya. Enggak bisa ya jam 7 pagi diminum lagi 7 malam gitu enggak bisa ya.
Enggak boleh. Oh iya. Ini pengetahuan baru nih sobat. Kalau pakai pil KB berarti harus sesuai jamnya. Kalau jam 7 ya tetap jam 7. Jangan sampai lupa. Jadi mana yo. Itu ya Bu ya. Terus saya tambahin Mas. Monggo Bu. Kalau pil itu minumnya lebih baik pada malam hari. Karena ada risiko pusing. Jadi kalau misalnya harapannya setelah minum terus tidur. Jadi pusingnya itu dislamur karena sudah tidur. Kemudian satu pil uripe 24 jam. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Nani bilang, kalau jam 7 malam ya jam 7 malam. Terus kalau jam 7 malam terus morak-marik jamnya. Kemudian pas ketemu sama bapaknya delalah tidak ada KB, sudah hilang lah. Loss ya Bu. Jadi makanya saat minumnya usahakan sama, makanya HP-nya di alarm tadi gitu Mbak. Ada pengingatnya. Ada pengingatnya. Nah, kalau yang IUD sama yang disusuk tadi Bu, yang sering saya dengar itu kan pil KB, susuk sama IUD ya Bu ya. Yang seringan itu ya, selain yang steril itu. Nah, itu gimana Bu? Atau Mbak Nani ini jangka waktunya berapa tahun begitu Bu? Kalau pil tadi kan setiap hari minum. Kalau yang implan, yang susuk itu tadi itu 3 tahun. 3 tahun. Kalau IUD itu disarankan 5 tahun diganti. 5 tahun diganti. Tapi ada kan IUD tulisannya bisa sampai 8 tahun atau 10 tahun. Itu sarannya dari dokter. Itu 5 tahun diganti saja. Supaya kita lebih aman. Gitu. Nah, itu dicatat atau disimak Sobat Romani. Pil harus tepat waktu, malam jam 7 ya jam 7. Jangan sampai jam 7 minum jam 7 pagi lagi, jangan. Kalau yang susuk tadi, implan itu 3 tahun. Ya, jangan lebih. Nah, kurang ya enggak apa-apa sih kalau mau masalah. Tidak apa-apa ya Bu ya. Enggak apa-apa, malah bagus. IUD 5 tahun, kurang boleh. Tapi kalau lebih jangan. Resiko ya Bu ya. Resiko. Terus gini Bu. Efek-efeknya itu Bu, kalau pakai obat itu efeknya jadi apa? Kalau pakai yang fokusnya 3 dulu ya Bu ya. Kalau yang tadi yang secara natural itu pakai kalender itu wis kira-kira tok ya Bu ya. Kalau yang 3 ini kan yang pakai alat itu, kalau pakai pil itu efeknya apa? Kalau pakai IUD itu efeknya apa? Terus yang implan itu efeknya apa? Kira-kira apa gunanya atau Mbak Nani monggo? Kalau pakai pil tadi ya. Pil itu kan ada hormonnya Mas. Mungkin efeknya salah satunya match-nya tidak teratur dulu atau sputting itu perdarahan bercak atau flek bisa jadi. Terus berjerawat. Bisa jadi kadang gemuk ya Bu, bisa gemuk, bisa kurus karena itu kan hormon. Ada ibu yang mengkonsumsi pil kok jadi kurus, ada yang mengkonsumsi pil jadi gemuk, ada. Tapi nanti ada lagi merek yang lain yang jadinya bikin cantik itu ada. Ada. Berarti nggak perlu ke skincare ya Mbak ya. Berarti aku pengen program kurus minum pil aja, pil KB. Jangan ya, ini khusus ini untuk gitu ya. Kita fokusnya ke tujuan dari KB ya, tidak pakai merek-merek itu ya. Tuh, terus kalau yang implan itu sama dengan suntik karena kan ada hormonnya. Salah satu ya sama dengan berjerawat bisa, perdarahan flek bisa. Terus kalau karena ini nggak ada libido ya, nggak ada ya. Terus kalau untuk IUD kadang itu malah mensnya lebih banyak. Oh, istri saya pakai IUD itu Bu, lama banget itu Mas. Posone mens kok 2 minggu ki mens kok pendarahan tuh ya. Aku sampai seperti itu Bu, ini masalahnya itu. Ditokak kok wis barno. Durung ternyata kayak gitu Bu. Bu Naneng, tapi paling aman, efektif atau yang sering dipakai jenengan sarankan kepada bunda-bunda itu biasanya yang apa Bu? Atau langsung spiral aja atau gini. Karena spiral itu kan alat yang dimasukkan di dalam rahim. Ya. Kalau misalnya ibu itu menyusui, kemudian punya penyakit-penyakit yang keturunan misalnya kayak hipertensi, diabetes, itu kita sarankan jangan pakai yang hormonal. Jadi kalau IUD itu lebih aman untuk pasien-pasien yang cenderung atau mempunyai keturunan penyakit-penyakit yang menaun.
Jadi lebih aman untuk pakai IUD saja. Kemudian ibu yang menyusui itu IUD itu tidak mengganggu sama sekali, tidak mengganggu sama aman sekali, ya, Bu, ya. aman. Nggih. Kemudian orang sebenarnya nggak pakai tidak mempunyai keturunan, tapi orangnya sudah beratnya, ada yang kemarin beratnya tuh 120 masih 120 beratnya. Iya. Lah kalau kayak gitu kan KB-nya hanya bisa pakai IUD. Jadi, Yang suntik enggak mempan ya, nah, Bu, ya itu. gitu ya, Bu. Suntik itu nanti tambah berat. Berat. Satu lagi kalau misalnya satu suntik KB itu lebih dari 70 kilo, itu kayaknya ya sudah tidak efektif lagi, bisa jadi hamil. Sekarang orang pakai suntik KB 90 kilo pakai suntik KB. Itu dosisnya sudah tidak mencukupi lagi yang 90 kilo. Jadi disarankan ya, waduh beratnya berapa nih, 90 kilo. Udah Bu, ini 90 kilo, nanti kalau pakai hormon tambah besar. Oh gitu. Berarti paling aman IUD. Itu paling efektif dan aman ya, Bu ya. Kalau pakai alat-alat itu Mbak Nani, contohnya pakai IUD ya, terus pakai yang suntik tadi apa namanya tadi? Susuk tadi. Implan tadi. Kalau berhubungan badan, ngefek enggak kira-kira Mbak? Ya, ini secara keilmuan itu tidak ngefek Mas. Kalau yang dari susuk tadi ya, susuk IUD itu tidak ada efeknya. Cuma kadang kan terasa tidak nyaman, ada ya Bu ya, karena terlalu panjang itu bisa dikontrolkan ke bidan terdekat atau ke dokter, itu bisa. Tapi kalau secara medis itu tidak mempengaruhi. Tidak terlalu mempengaruhi nggih. Iya. Ya ini ya omong-omong kosong biasanya itu sesama pasien atau di kampung itu ojo nganggo IUD engko bapake lara. Itu nanggo. Bahasane nanggo. Itu tuh sebetulnya enggak benar. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti bapaknya terganggu, itu karena ibunya mungkin nggak kontrol. Pemasangan IUD itu kan memang benangnya itu untuk mengontrol kita, itu ada benangnya yang untuk mengontrol, untuk mencabut itu. Tapi kan bisa di teknik pemasangan bisa supaya pihak dari bapak itu tidak kesakitan lah seperti itu. Jadi ya memang IUD tapi harus kontrol. Jangan ya lebih baik sih 1 semester atau 1 tahun atau bila ada keluhan. Begitu. Sehingga mengantisipasi bapaknya tetap aman gitu loh. Oke. Begini Bu Nani sama Mbak Nani, kalau pasien kadang yang sudah masa tidak produktif tapi kebetulan mendapat keturunan anak ini, biasanya kan ada hipertensi diimbangi dengan penyakit-penyakit bawaan gitu. Kira-kira dengan KB itu aman enggak Bu? Atau dengan alat apa biar aman KB gitu Bu? Sama Mas, sama dengan IUD itu tadi, karena kan hipertensi atau penyakit-penyakit bawaan yang lain itu kan nanti akan terpengaruh kalau dengan hormon. Kalau pilihan yang terbaik ya kita sarankan kepada pasien-pasien itu kita sarankan untuk IUD. Oh begitu. Ya jadi buat bunda-bunda yang ada di rumah, Sobat Romani yang menyaksikan podcast ini, kalau pengen melakukan KB keluarga berencana, kalau memang ada penyakit penyerta apapun ya Bu ya, termasuk ada hipertensi, DM, itu kalau pengen KB yang paling aman adalah IUD. Jadi jangan ragu ataupun bimbang. Bisa dikonsultasikan dengan dokter-dokter kandungan yang ada di Rumah Sakit Romani, bisa ketemu dengan bidan-bidan yang di Romani juga. Untuk yang paling tepat apa untuk bunda-bunda yang ada di rumah untuk ketika ingin melakukan program KB ya, bisa disarankan nanti sama Bu Naneng atau Mbak Nani gitu ya. Kira-kira Bu, ini kalau tentang mitos dan fakta ya, kalau tentang masalah IUD termasuk tadi sudah dijawab sama Mbak Nani, bisa menyebabkan apa tadi, gemuk ya Mbak ya? Enggak bisa menyebabkan gemuk atau enggak? Oh gini, sering kan bunda-bunda itu wah jangan KB nanti jadi gemuk. Kalau IUD berlaku enggak ini? Fakta atau mitosnya, mitos seperti ini? Kalau untuk IUD tidak ya Mas, karena IUD itu tidak ada hormon. Tidak ada hormonalnya, tidak ada hormon. Jadi bagi ibu-ibu, sering sih di ruangan saya bilang ke pasien, ibu kalau pakai IUD itu
tidak ada pengaruh dengan hormon. Jadi misal nanti kok ibu setelah KB jadi gemuk atau jadi kurus, jangan disalahkan KB-nya. Karena makannya banyak, jadi tambah gemuk. Oh gitu. Iya. Wah, aku main ngemil tapi sak piring gitu. Nah, itu yang buat gemuk itu kayak gitu, Sobat Romani, bukan masalah KB yang IUD itu ya, yang secara harfiah KB itu aman. Ya, nggih Bu nggih, tapi tetap itu cuma usaha secara medis yang sudah diteliti. Untuk kehendaknya, untuk takdirnya itu kembali lagi kepada Allah. Kita cuma berusaha, begitu nggih. Nah, ini Bu Naneng nih. Bu Naneng, Romani ada nggak pelayanan untuk KB ini? Polinya ada nggak, Mbak? Waduh, polinya itu tersedia semua. Baik sama bidan ataupun sama dokter. Tapi kalau untuk MOW itu kan pasti sama dokter ya, karena yang mengerjakan dokter. Kalau MOP ya sama urologi ya, sama dokter urologi. Karena dua itu bedah ya, ya itu nggak bisa itu masuk OK. Kalau KB yang lain, insya Allah semua tersedia di rumah. Untuk alurnya Bu Naneng, pripun? Kalau ini seumpama ini sobat-sobat Romani, bunda-bunda yang rumah, saya mau KB, kira-kira caranya bagaimana Mbak Naneng? Caranya yang pertama daftar dulu pastinya pastilah. Ini Mas KB ini terus jadi harus daftar dulu, nanti kita maunya kemana dulu, ketemunya sama bidan atau ke dokter. Kan kadang ada tuh pasien saya pengennya KB sama bidan aja, atau ke dokter itu boleh. Boleh ya, pilihan itu boleh ya. Mau ke poli dengan ketemu bidan, di poli kan adanya bidan ya. Atau ketemu SPOG, boleh. Nanti setelah itu, kadang pasien itu kan masih bingung tuh, aku mau KB apa tapi ya, yang pas buat aku. Nah, bisa kan dikonsultasikan dulu ya. Atau konsultasi dulu boleh. Nanti kalau sudah mantap, terus tanda tangan inform konsen, tidak boleh ketinggalan itu. Oke, kan tetap ada persetujuannya ya. Karena nanti kalau tidak ada bukti, belakangnya nanti malah jadinya panjang. Nggak bisa nih, toko pasang nih Mas, nggak bisa. Toko pasang nih Mbak nggak bisa, semua karena ada profesionalisme. Gitu nggih Bu Naneng gitu. Mungkin ini penutup ya, udah panjang dan kali lebar kali tinggi jadi volume. Nah, mungkin Bu Naneng ngasih pesan untuk sobat Romani, mungkin sedikit pepatah lah, mungkin bisa disampaikan kepada sobat yang ada di rumah. Monggo Bu Naneng. Baik, sebetulnya KB itu adalah cara kita untuk mensejahterakan. Maksudnya saya juga ibu rumah tangga ya Mas. Saya juga punya anak, punya suami. Kalau kita itu kepengin sehat, kepengen keluarga kita sehat, suami tetap bisa bahagia, kemudian anak-anak juga kopen, artinya juga sehat, kita berkabeh. Maksudnya seperti itu, supaya kita tetap sejahtera, sehat, anak-anak pendidikannya juga terpenuhi, suami juga sehat. Jadi KB itu membuat kita, keluarga kita sejahtera. Begitu saja. Jadi bukan masalah membatasi segalanya yang itu, tapi yang perlu kita manajemen adalah keuangan, pendidikan gitu. Karena itu nanti berhubungan ketika banyak anak, kita harus mikirkan pendidikan ini di mana, bisa sampai pendidikan tinggi atau enggak, biayanya dari mana. Nanti dan tambah lagi Mas, ngibadahnya. Ibadahnya juga akan terjamin lah. Sekarang kalau kita sehat, ibadahnya kan aman to Mas. Iya. Wis pikiran ekonomi anak iki butuh iki kudu tukok iki. Wah, itu ndak capek semua Bu. Nanti dadi ubud dunyo. Dan gitu Naneng. Mbak Nani mungkin ada tambahan sedikit atau pesan lah buat sobat Romani yang ada di rumah. Apa ya? Sebenarnya sama sih pesannya sama Bu Naneng. Kalau pasien masuk ke ruang AIP 1 terutama ya Mas, ini khusus ya. Kalau terutama yang sesar itu pasti kita sarankan mohon jangan tersinggung, karena kita memang mengedukasi pasien untuk ber-KB. Mau pasien itu setuju atau tidak masalah. Kan itu kan pilihan untuk KB itu. Tapi sebaiknya ber-KB dulu supaya ada jarak untuk anak. Jadi ibu juga sehat dulu, terus nanti bisa perkembangan anaknya juga bisa maksimal karena bisa mendapatkan ASI secara maksimal. Betul sekali. Bahasanya gini, ngerem mesti delok lah, ben iso ambekan gitu Bu. Bareng siji mlebu SMA, siji mlebu SMP
Waduh, bapak-bapak pusing semua itu. Pusing Nah, semua. manfaat KB itu oke, jarak satunya biar SD dulu kelas 4, satunya baru lahir kan gitu ya. Karena begini pengalaman saya Bu Nani, Mbak Nani. Saya itu anak pertama lahir, oke lah santai dulu, tidak usah KB. Ceprot saiki umur KCE itu selisihnya itu 3 tahun, yang artinya nanti satu masuk SMA, satu masuk SMP. Terus ya sudah, itu resiko. Mungkin yang tidak diinginkan adalah seperti itu dari program itu. Jadi kita harus memberikan spare. Bahasanya kita harus bernapas sedikit lah untuk memprogramkan yang seakan datang di masa depan, kan gitu Nani. Mungkin yang bisa kami sampaikan hanya itu buat pemirsa yang ada di rumah, di YouTube ataupun di sosial media. Kalau ada tutur kata saya yang kurang sesuai atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu nggih Mbak Naneng. Nggih Mbak Nani, saya juga mohon maaf. Terima kasih Bu Naneng, Mbak Nani yang sudah hadir di tempat podcast ini. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Terus ikuti YouTube Romani ataupun acara-acara dari PKRS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.